ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para haji dan hajjah sekalian, yang berkhusus DKM Masjid Muhajirin, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta jajarannya. Yang luar biasa juga Masya Allah qari kita, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semua. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana saya ceramah pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa kita. Baru saya hafal 3 kata, cie, duo, ibu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu yang paling mulia di sisi Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majlis ilmu adalah taman surga Allah di dunia. Majlis ilmu saja yang menjadi taman surga Allah di dunia. Makanya saat kita hadir di majlis ilmu, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah ke majlis ilmu, ketenangan hati. Dan ketenangan hati akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah ke hati orang-orang beriman. Kenapa ya Allah? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman, iman itu bertambah saat kita bertaat kepada Allah. Iman kita turun saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Iman kita turun juga kalau kita tidak melakukan maksiat, tapi juga tidak melakukan kebaikan. Orang di rumah diam aja di rumah nih, tidur bangun, cuma salat 5 waktu, habis itu tidur bangun, tidak melakukan maksiat, tapi juga tidak melakukan kebaikan. Hanya 5 salat fardu. Kata ulama,
imannya juga akan turun. Kalau iman yang ingin bertambah, harus kita selalu berbuat kebaikan, bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa haffathumul malaikah." Dan kita berada di majlis ilmu akan dijaga oleh para malaikat. Di hadis yang lain, "Inna lillahi malaikatun sayyarah yamshuna fi turuqat yaltamisuna majalis dzikr." Allah punya malaikat yang namanya sayyarah. Artinya setiap hari berjalan di muka bumi. Berjalan terus. Kenapa? Yaltamisuna majalis dzikr. Yang dicari oleh mereka adalah majlis zikir, majlis ilmu. Kalau sudah bertemu majlis ilmu, langsung mereka menghadiri majlis ilmu tersebut dan panggil malaikat yang belum tahu tempatnya. Halummu ila hajatikum. Sini, kita lagi duduk di sini di majlis ilmu. Ini yang kita butuhkan. Kata Rasulullah, tahuffuhum ila ananis sama. Dalam riwayat yang lain, ma baina as-sama'i wal ardh. Saking banyaknya malaikat, tidak cukup di sini. Malaikat mutar terus sampai langit, kata Rasulullah SAW. Saking banyak, ramai-ramai sampai langit. Saking banyaknya malaikat yang hadir bersama kita. Malaikat akan memberikan keberkahan, akan mendoakan kita. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah sayangilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Dan malaikat akan mengamini doa kita. Kita ketemu sama ustaz, ketemu sama ulama, ketemu sama orang yang menurut kita salih, kita minta doa. Kenapa? Karena menurut kita dia lebih dekat kepada Allah. Berarti doanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu malaikat. Malaikat selalu membuat kebaikan, selalu perbuatan yang baik dan amalan yang salih, dan tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Kalau mereka mendoakan kita gimana? Atau mereka menamini doa, kita doa, mereka mengucapkan amin. Berarti insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan saja, tahu setan? Iblis pernah doa dan Allah kabul doanya. Iblis minta, ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Allah memberikan umur bagi iblis sampai hari kiamat. Terus kita doa, banyak manusia bilang, saya doa tapi tidak diterima. Iblis aja diterima, kenapa kamu tidak diterima? Dalam hadis Rasulullah, pasti diterima. Apakah kita jauh lebih buruk daripada iblis? Ya? Nah, pasti tidak. Kita beribadah, pasti diterima. Jadi beda-beda cara Allah memberikan permintaan kita. Kadang-kadang dikasih sesuai permintaan. Kadang-kadang Allah menjauhkan marah, bahaya dan bala. Misal sudah tertakdir bahwa aku akan mendapatkan musibah yang besar, Allah menjauhkan musibah. Menurut Allah ini lebih baik aku menjauhkan musibah ini daripada kasih dia yang dia minta. Ya udah jauhkan musibah. Atau yang ketiga, simpan doanya di hari kiamat. Datang hari kiamat, lihat pahalanya seperti gunung-gunung. Ini pahala siapa? Pahala kamu. Masa sih? Saya tidak pernah begitu ibadah banyak. Ini doamu yang kamu doa terus, jadi aku simpankan. Pada waktu itu kita kepingin sekalipun tidak diterima doanya di dunia, supaya lebih banyak lagi pahala. Kata Rasulullah SAW, kalau kita berdoa pasti diterima selama kita tidak buru-buru. Doa angkat tangan, jangan lihat jam. Untuk berapa menit? Kapan diterima? Setelah beberapa menit. Sudah dikasih belum? Belum dikasih. Besok belum dikasih kan? Besok jangan buru-buru. Tunggu aja. Pasti Allah kasih pada waktu yang tepat, yang bagus, sesuai dengan bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Kata ulama, kalau aku berdoa, Allah terima doa saya sesuai permintaan saya senang. Tapi kalau saya berdoa, Allah tidak terima, tidak kasih saya yang saya minta, aku lebih senang. Kenapa? Karena Allah mau kasih saya sesuai keinginan Allah bagi saya.
Allah tidak kasih saya sesuai ya Allah saya mau ini, saya suka dengan ini. Allah tahu sesuatu ini nggak baik, makanya Allah kasih yang lebih baik lagi. Kata Allah, makanya kalau saya minta ini tapi nggak dikasih, saya lebih senang karena Allah mau kasih saya yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang percaya dengan Allah dan Rasulnya, terima takdir Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita semuanya akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang menjaminkan kita masuk surga, kata Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya ahli surga Jannatul Firdaus. Amin. Kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini luar biasa. Saya tadi tidak mampu menyebutkan namanya. MC pun memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. DKM masjid kita pun mampu menyebut nama jemaah satu persatu? Tidak mampu. Pada malam ini Allah akan menyebutkan nama kita satu persatu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kita sebut nama Allah di muka bumi, Allah sebut nama kita di arasy-Nya di surga. Di hadapan malaikat tersebut nama kita. Malaikat sudah saksikan bahwa kita orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai majelis ilmu, kita orang yang dimuliakan Allah. Selesai majelis ilmu akan dikatakan kepada kita sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Silahkan pulang, telah diampuni, telah digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Dosa-dosanya akan digantikan oleh Allah menjadi pahala. Dalam Islam mana ada amal ibadah sunnah, majelis ilmu sunnah yang bisa menggantikan dosa-dosa menjadi pahala? Tidak ada selain majelis ilmu. Ada dihapuskan, ada diberikan pahala, ada diberikan kemuliaan, tapi digantikan dosa-dosanya menjadi pahala susah itu. Tapi di majelis ilmu digantikan oleh Allah menjadi pahala. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Amin. Makanya Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau anda sekalian melewati taman-taman surga, maka duduklah. Sahabat heran, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, majelis ilmu. Saya mau bertanya. Rasulullah sudah tahu bahwa sahabat itu sudah berilmu, apalagi itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sudah luar biasa ilmunya. Kenapa Rasulullah memberikan wasiat kepada mereka untuk datang di majelis ilmu? Wasiat ini artinya kalau kita lagi berjalan, ada urusan apapun urusan tersebut, tapi anda lagi berjalan melewati majelis ilmu, duduklah, kata Rasulullah. Jangan lewat saja, saya mau urus dulu. Jangan, duduklah langsung. Kenapa? Padahal mereka sudah berilmu. Di dunia harus kita punya tabungan, di akhirat pun harus kita punya tabungan. Tabungan ini akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah menceritakan dua orang dalam Al-Quran. Dua orang menghadapi ujian, tapi satu Allah tolong dia, Allah selamatkan dia, Allah keluarkan dari kesulitan, dari kesusahan, dari kesedihan, dan Allah memberikan kepada dia harta, memberikan kepada dia anak, memberikan segala-galanya kepada dia. Kenapa? Karena dia punya tabungan. Itu firman Allah, dia punya tabungan. Jadi kalau dia angkat tangan minta ditolong oleh Allah, dilihat dulu, ini pernah dia berbuat kebaikan. Oh, masya Allah, ternyata sering amal saleh diterima, diijabah, ditolong oleh Allah. Ada satu lagi, gak punya tabungan, gak ada saldo dari rekeningnya, gak pernah berbuat kebaikan.